warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aldamara Sitompul. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Perpustakaan. NIM saya adalah 0601241021. Saya di sini ingin melengkapi tugas dari Bapak Usiono, yaitu tentang sejarah lintas Pancasila dalam lintas sejarah bangsa. Nah, sekarang teman-teman, mari kita memperdalam tentang Pancasila dalam sejarah lintasan bangsa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang era Pancasila dalam kemerdekaan, dan era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan era prakemerdekaan. Yang pertama yaitu nilai Pancasila dalam perjuangan bangsa. Menurut Muhammad Yamin, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan berbagai kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan pada saat dulu teman-teman itu sangat banyak. Ada kerajaan Majapahit, kerajaan kuno lainnya sangat banyak teman-teman. Sebelum pada masa kemerdekaan dan sebelum terbentuknya Indonesia itu terbentuk dalam kerajaan-kerajaan. Yang kerajaannya itu ada 3 tahap teman-teman. Yang pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya. Di bawah itu dipimpin oleh Wangsa Salendra selama 600 sampai 1400. Yang kedua, kebangsaan zaman Majapahit, yaitu tahun 1393 sampai 1525. Dan tahap yang ketiga, tahap kebangsaan modern, yaitu Indonesia merdeka tahun 1945, yaitu 17 Agustus 1945. Masuk ke pembahasan era kemerdekaan. Indonesia menjelang akhir penjajahan. Adapun penyusunan Undang-Undang 1945 berlangsung pada menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Dan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, sebelum itu kiranya diketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda yang menduduki Indonesia selama beratus-ratus tahun lamanya. Dan yang kedua, Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan atau BPPKI. BPPKI ini memiliki 2 sidang teman-teman. Yang pertama, sidang pertama itu pada tanggal 20 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dan sidang kedua tanggal 10 Juni sampai dengan 16 Juni 1945, membicarakan tentang rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia. Dan panitia perumusannya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, panitia perumusan yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 9 orang. Yang kedua, panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar kemudian membentuk panitia kecil perancangan Undang-Undang Dasar tersebut. Yang ketiga, panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Dr. Andus Muhammad Hatta. Yang keempat, panitia pembela tanah air diketuai oleh Abi Kutsono. Yang diwajibkan yang pertama yaitu syarat untuk mencapai kemerdekaan ialah menyelesaikan perang dengan menghadapi bangsa Indonesia. Yang kedua, kemerdekaan negara Indonesia merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Maka cita-cita bangsa Indonesia itu disesuaikan dengan hak kepemerintahannya. Dan hasil sidang PPKI yang pertama yaitu menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memilih ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno dan wakil PPKI-nya Muhammad Hatta. Yang keempat, pekerja presiden untuk sementara dibantu oleh sebuah komite nasional yaitu PPKI. Era Orde Lama ini membahas tentang kurunnya waktu berlakunya Undang-Undang Dasar atau Proklamasi 1945, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi Proklamasi. Yang kedua, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Yang
Dan yang kedua pembahasannya masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia tahun 1949 yang berkonferensi meja bundar pada tahun 1949. Yang B, pengakuan kedaulatan RIS. 3. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 yang pembahasannya yaitu Undang-Undang Dasar setara dengan RIS atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1950. Kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasannya yaitu latar belakang Dekrit Pancasila, Dekrit Presiden 5 Juni 1959. 4. Isi Dekrit Presiden 5 Juni 1959 tentang kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Seperti telah dijelaskan. Nah, teman-teman, sudah selesai tadi saya jelaskan tentang pembahasan lintas sejarah Pancasila dalam lintas sejarah bangsa. Maaf ya teman-teman kalau ada yang kurang karena ini video pertama saya. Jika saya berbelit dalam berbicara tadi, maaf ya teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.